warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua hari ini? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah, kita beserta keluarga kita diberi kesehatan, dan semoga wabah corona yang melanda saat ini bisa cepat hilang sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Baik adik-adik, kali ini pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu menyambung yang kemarin, yaitu mengenai penerapan perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan bahwa kita sudah berbusana sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya ilmu yang kita peroleh bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah walaupun itu hanya sedikit. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nah, sebelum Ibu lanjut nih ke pembahasan selanjutnya, siapa yang masih ingat sampai mana batas aurat laki-laki dan batas aurat perempuan? Siapa yang ingat? Yang ingat silakan sebutkan nama. Ya, Dek Zaki silakan. Ya, benar sekali jawabannya. Jadi untuk aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Sedangkan untuk aurat laki-laki itu mulai dari pusar sampai lutut. Benar, jawabannya benar sekali. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan kita sebagai muslim dan muslimah sebagai pengamalan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Perilaku apa saja itu? Yang pertama, sopan santun dan ramah tamah. Jadi, sopan santun dan ramah tamah ini merupakan ciri mendasar bagi orang-orang beriman. Mengapa demikian? Karena hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada saat itu Rasulullah tidak pernah sedikit pun berkata kasar, tidak pernah sedikit pun mengeluh atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tapi beliau selaku panutan kita selalu sopan santun, bahkan bukan hanya kepada keluarga atau orang-orang muslim pada saat itu juga, tetapi juga kepada orang-orang yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu sosok yang santun, ramah dan lemah lembut perkataannya, serta ramah tamah perilakunya. Jadi kita sebagai seorang muslim atau muslimah sudah seharusnya, karena kita sudah menutup aurat, kita sudah memenuhi kewajiban kita, alangkah baiknya kita juga membenahi, juga memperbaiki perilaku kita. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki sopan santun, menyayangi yang muda, dan menghormati yang lebih tua. Jangan sampai ya kita sudah menutup aurat, dada kita sudah tertutupi, kita sudah berpakaian syar'i, tetapi lisan kita tidak bisa kita jaga. Kita sering menyakiti perasaan orang lain, kita sering menggunjing orang lain, kita sering mengolok-olok orang lain. Jangan sampai hal itu terjadi. Bagaimana adik-adik, sampai di sini bisa dipahami? Baik, Ibu lanjut ya. Perilaku yang mulia yang selanjutnya yaitu jujur dan amanah. Jadi, jujur dan amanah ini adalah sifat dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Jadi, sudah seharusnya ketika kita memenuhi kewajiban kita, salah satunya yaitu menutup aurat, sudah sepantasnya kita harus berkata jujur dan bersifat amanah. Orang yang membiasakan hidup dengan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, dia selalu menjalankan amanah, maka hidupnya pasti akan diliputi kebahagiaan. Itu pasti, saya jamin. Itu bisa saya jamin, itu pasti. Nah, tapi ketika kehidupan orang itu dipenuhi dengan kebohongan, setiap hari selalu berbohong, selalu ingkar terhadap janjinya, tidak menjalankan amanah yang diperintahkan, maka itu pasti akan diliputi dengan kegelisahan sepanjang hidupnya. Saya yakin itu. Contohnya ketika kita sudah diberi amanah, misal kita menjadi wakil rakyat,
kita sudah menjadi seorang pemimpin, sudah seharusnya kita harus menjalankan amanah itu sebaik mungkin. Jangan sampai kita mengambil hak-hak yang bukan menjadi milik kita. Misal contohnya seperti korupsi, bertindak sewenang-wenang karena kita selaku pemimpin. Jangan sampai hal itu terjadi. Baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga seperti itu nanti. Ketika kita sudah menjadi seorang ibu, sudah menjadi tanggung jawab kita, sudah menjadi amanah kita, yang mana Allah memberikan amanah kepada kita untuk mendidik anak kita dengan benar, sesuai dengan aturan syariat Islam, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena apa? Ketika kita tidak melakukan sesuatu, tidak melaksanakan dengan amanah, melaksanakan kewajiban atau melaksanakan perintah, atau tidak melaksanakan amanah yang diberikan, maka itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya nanti saat di dunia. Nanti saat di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi seperti itu. Nah, untuk perilaku selanjutnya, perilaku mulia selanjutnya yaitu gemar beribadah. Nah, ketika kita sudah menutup aurat kita sudah memperbaiki diri kita, seharusnya sudah kita semakin banyak bersedekah, memperbanyak sholat sunnah, dan itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pujian dari siapapun. Jadi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal kita diberi uang jajan oleh orang tua kita, misal kita diberi 10.000, apa kita 5.000 sisihkan untuk kita tabung atau untuk kita berikan kepada yang tidak mampu, seperti itu. Atau kita sedekahkan ke masjid. Kalau misalnya nih bagian yang cowok, kalau misalnya Jumatan, itu kan pasti ada kotak amal kan, kadang ada kotak amal keliling, atau di masjid itu biasanya ada kotak amal. Setidaknya paling tidak kita menaruh uang kita, misal menaruh sisa uang jajan kita ke dalam kotak amal tersebut, itu akan menjadi amal jariah bagi kita meskipun sedikit. Tapi kalau bisa ikhlas tapi banyak, seperti itu. Kalau memang tidak bisa banyak, ya tidak apa-apa sedikit, tapi alangkah baiknya ketika kita beramal kita banyak dan juga ikhlas, seperti itu. Lalu tidak hanya bersedekah, tapi juga kita menolong orang lain. Misal ada yang kecelakaan pada saat itu, kita tidak boleh hanya tinggal diam berdiri seperti patung, atau kita hanya menyaksikan atau menonton, tapi kita juga harus membantu orang itu. Misal membantu mengangkat orang tersebut, memberikan air minum walaupun itu hanya sekedar air putih, menanyakan kabarnya, atau membantu untuk mengangkat sepeda yang jatuh bersama orang itu, seperti itu. Nah, lalu juga misal ketika ada teman kita yang sakit, kita juga ikut menjenguk, kita berkunjung. Tapi jangan sampai dengan tangan kosong, tetapi juga membawa oleh-oleh untuk dimakan oleh yang sakit. Nah, selanjutnya gemar menolong sesama. Sama seperti yang ibu katakan tadi, sudah seharusnya saat kita sudah benar-benar memperbaiki diri, aurat kita sudah tertutup, sudah benar, sudah sesuai dengan syariat Islam, pakaian kita tidak berlebihan, tidak bermewah-mewahan, kita juga harus diimbangi dengan perilaku yang terpuji. Jangan sampai kita acuh tak acuh kepada teman sendiri. Misal pada saat ada yang meninggal misalnya, kita malah tetap di rumah, tetap happy. Jangan sampai, setidaknya kita takziah lah, seperti itu. Nah, ketika kita dengan mudahnya menolong orang lain, yang sedang kesusahan, maka secara otomatis Allah juga akan menolong kita dengan mudah. Hidup kita akan diliputi dengan kemudahan, hidup kita akan diliputi dengan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, namun sebaliknya, ketika kita enggan, ketika kita sulit untuk menolong orang lain, maka Allah pun akan sulit menolong kita. Kehidupan kita juga akan dipenuhi dengan kesulitan nantinya. Jadi seperti itu. Nah, untuk perilaku mulia yang terakhir apa? Yaitu menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini sangat mudah untuk diucapkan adik-adik, sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena apa? Kebanyakan dari kita hanya mampu mengajak, tetapi kita tidak mempraktekkan kepada diri kita sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, yang mana Allah itu membenci hambanya, membenci orang-orang yang tidak melaksanakan apa yang dibicarakannya. Seperti itu, yang
tidak melaksanakan apa yang dilakukannya. Jadi misal seorang ayah atau seorang ibu menyuruh anaknya untuk ayo sholat, ayo ngaji, nah sedangkan dirinya masih duduk di depan TV, melihat TV, hal itu jelas sudah tidak akan dicontoh oleh anaknya. Pasti anaknya akan menjawab, loh ibu bapak kok masih di depan TV sedangkan aku disuruh sholat, disuruh ngaji. Nah, jadi ketika kita hendak mengajak, jangan sampai kita hanya mengajak dengan ucapan, tetapi kita juga dengan perbuatan. Misal seorang ayah yang mengajak anaknya ke masjid, jadi ayah itu harus sudah siap berpakaian muslim, baru mengajak anaknya, ayo nak kita ke masjid bersama-sama, nanti ayah tunggu di depan. Nah itu adalah contoh yang bagus. Jangan sampai anaknya suruh berangkat dulu ke masjid sedangkan bapaknya masih belakangan, masih lihat TV, habis lihat TV masih makan, habis makan baru mandi pas ke masjid. Jangan sampai hal itu terjadi. Kalau bisa ayah dan anak itu harus kompak, ibu, ayah, anak itu harus kompak dalam mendidik seorang anak. Ayah dan ibu ini harus kompak. Tidak bisa dalam mendidik anak dibebankan kepada seorang ibu saja atau dibebankan kepada seorang ayah saja, seperti itu tidak bisa. Nah, amar ma'ruf adalah mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Misal ada teman kita misal ada teman kita ada teman kita misal di kamar, misal kita di kos atau di mana, atau ada saudara kita ke rumah, sudah saatnya adzan, ayo kita sholat berjamaah, ayo habis sholat berjamaah kita ngaji, misal seperti itu. Ajak mereka kepada kebaikan. Dan ketika kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, lalu ajakan kita ini juga diterapkan oleh orang lain, maka secara tidak langsung itu akan menjadi amal jariyah bagi kita. Jadi amal itu akan mengalir terus sampai ke akhirat nanti. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, maka itu akan menjadi amal jariyah. Misal kita melakukan kebaikan, lalu kebaikan itu ditiru oleh orang lain, maka itu akan menjadi amal jariyah bagi kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, lalu keburukan itu kita ditiru oleh orang lain, maka itu akan menjadi dosa jariyah juga bagi kita. Ini menjadi tamparan keras buat kita semua adik-adik, bukan hanya buat adik-adik juga, tapi juga buat ibu. Ini menasihati memang adalah hal yang mudah, tetapi ketika kita juga melaksanakan itu adalah hal yang sulit. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk menasihati orang lain, tapi tidak lupa untuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita menasihati orang lain, tetapi diri kita sendiri sulit untuk menerima nasihat. Jangan sampai hal itu terjadi. Nah, selanjutnya yaitu nahi mungkar atau mencegah orang lain berperilaku mungkar atau mencegah orang lain melakukan sebuah keburukan. Misal temanmu ada yang pada saat ujian ini misalnya saling contek-mencontek, kamu nggak boleh nyontoh, nanti kamu ketahuan guru, nanti dimarahi, jangan, itu perbuatannya buruk, misal seperti itu. Lalu kita bagaimana? Nggak apa-apa nilainya jelek, asalkan hasil sendiri, yang penting kita bisa bangga dengan hasil sendiri. Nah, setidaknya kita harus mencegah kemungkaran itu terjadi. Nah, masalah orang tersebut mendengarkan atau tidak terhadap apa yang sudah kita nasihati, apa yang sudah kita beritahu, itu urusan mereka. Yang penting kita sudah mencoba untuk mencegah mereka melakukan keburukan seperti itu. Jadi tanggung jawab kita sudah lepas. Jadi seperti itu. Misal orang tua sudah mengingatkan anaknya untuk berhijab karena kan sudah sebuah kewajiban. Nah, ketika anak tersebut tidak mendengarkan omongan orang tua, ketika orang tua sudah setiap hari, ayolah pakai hijab, ayolah menutup aurat, karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, seperti itu. Nah, jadi ketika seorang orang tua sudah menasihati anaknya tapi anaknya tetap tidak mendengarkan, itu tanggung jawab orang tua itu sudah lepas, seperti itu. Jadi ketika kita tidak berhijab, ketika kita tidak menutup aurat kita, itu akan nanti orang tua kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kenapa kamu sampai gagal mendidik anakmu? Kenapa kamu sampai tidak menyuruh anakmu, sampai anakmu tidak memakai hijab atau tidak memenuhi kewajiban? Itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban bagi orang tua. Maka dari itu nanti di akhirat seluruh anggota tubuh ini akan berbicara kecuali mulut. Hanya mulut yang terkunci. Karena apa? Mulut itu cenderung berbohong, seperti itu. Baik, adik-adik semua, cukup segini ya untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga
memperbaiki diri, saling menasehati terhadap kebaikan, dan saling mencegah terhadap keburukan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.